24 jam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam pembahasan adabul wudu, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan wudu. Yang pertama, disunnahkan sebelum berwudu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada sebagian yang menambah Rabbi a'udzubika min hamasyati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Dalam hadis Nabi mengatakan la wudu'a liman lam yusammillah. Tidak sempurna wudunya bagi yang tidak membaca bismillah. Oleh karena itu sebagian ulama tafsirkan hadis ini la wudu'a, tidak sah wudunya bagi yang enggak baca bismillah, sehingga di madhab mereka bismillah sebelum wudu dihukumi wajib, karena dalam hadis la wudu'a, tidak sah wudunya. Di madhab Syafi'i, di madhab kita dan mayoritas umat Indonesia, la wudu'a beliau tafsirkan dengan la kamala fil wudu, tidak sempurna wudunya bagi yang tidak membaca bismillah, seperti hadis Nabi la salata li jaril masjid illa fil masjid, tidak sah salatnya bagi tetangga masjid kecuali salat fardu di masjid. Madhab kita la salata la kamala, tidak sempurna salat seseorang. Membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum wudu adalah sunnah. Dan ditambah sebagian oleh ulama, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan ketika wudu, karena banyak syaitan yang bertugas untuk menggoda kita ketika wudu sehingga kita was-was dalam berwudu. Yang kedua, disunnahkan untuk menghadap kiblat. Diusahakan kita wudu menghadap kiblat. Oleh karena itu dihimbau kepada semua masjid, semua musalla, bahkan kita yang mau membuat kamar mandi, tempat wudu, usahakan ketika orang membuka keran itu langsung menghadap kiblat. Jadi usahakan keran itu di barat, sehingga dengan mudah otomatis ketika mau wudu udah langsung menghadap kiblat. Ketika keran di timur, maka orang mau wudu harus membelakangi kiblat, atau di utara atau di selatan. Dia tidak bisa menghadap kiblat. Kondisikan untuk kita mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Usahakan ketika membuat keran untuk wudu, buatlah keran itu di barat, sehingga kita otomatis menghadap kiblat ketika berwudu. Sunnah menghadap kiblat ketika berwudu. Yang ketiga, duduk dalam posisi ketika wudu, disunnahkan posisi duduk kecuali di tempat yang kotor atau di tempat yang ada najis atau takut was-was, maka cipratan itu membuat baju kita najis atau membuat kita was-was, maka tidak ada masalah wudu dalam posisi berdiri. Jika tidak ada itu semua, sunnah wudu dalam keadaan kita duduk. Di Darul Mustafa, kalau kita ke Darul Mustafa Tarim, mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita berkunjung ke sana, beliau Sayyidi Habib Umar membuat posisi wudu itu ada bangkunya, udah dicor gitu, dicor untuk kita duduk, sehingga keran menghadap kiblat dan ada tempat duduknya. Ketika kita mau wudu, otomatis kita mengamalkan sunnah duduk dan menghadap kiblat, karena udah dikondisikan untuk tempat wudu itu sesuai dengan sunnah Nabi, keran di barat dan ada tempat untuk duduk. Yang keempat, dihimbau untuk tidak berbicara di tengah-tengah wudu. Mulai kita wudu. Kapan kita memulai wudu? Ketika kita mengamalkan sunnah wudu. Kita amalkan sunnah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita duduk.
nanti ada membasuh tangan, kumur. Mulai kita wudu, walaupun masih belum wajib membasuh muka, masih sunnah membaca bismillah, jangan berbicara dengan dunia. Kecuali ada hal-hal yang penting, kita melihat orang mau jatuh, kita mau menolong, kita perlu bersuara karena ada hal yang bahaya dan seterusnya. Selama tidak ada hal-hal itu, disunnahkan jangan bicara. Kenapa? Karena ada riwayat, annal mutawaddi takunu alaihi gubbah min nur fa idza takallama dhahabat. Orang yang wudu itu Allah berikan cahaya seperti gubah. Itu gubah masjid, itu gubah besar, cahaya besar di atasnya. Kalau dia bicara, maka cahaya itu hilang. Begitu besar madarat atau hal yang ditimbulkan bagi orang berbicara di tengah-tengah wudu. Cahaya yang besar yang Allah berikan ketika kita wudu pergi meninggalkan kita hanya karena sebab kita bicara. Maka sunnah jangan bicara ketika wudu, mulai awal wudu sampai akhir wudu. Kapan akhir wudu? Doa. Bukan membasuh kaki akhir wudu. Akhir wudu adalah ketika kita doa, nanti akan dibaca. Yang kelima, jika lupa untuk membaca bismillah, maka sunnah membaca bismillah di tengah-tengah. Ini at-tawud. Jika lupa membaca bismillah di awal wudu, maka sunnah membaca bismillahnya di tengah-tengah wudu. Ketika kita membasuh tangan, kita ingat belum berbismillah, maka dihimbau untuk membaca bismillah ketika kita ingat, ya, ketika kita ingat kita baca bismillah. Ini sebetulnya masuk ke dalam poin yang pertama. Kemudian yang keenam, at-talaffuz bin niyah, sunnah untuk mengucapkan niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a, saya niat untuk wudu, li raf'il hadatsil asghar, untuk mengangkat hadas kecil, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini melafadzkannya sunnah, karena kewajiban niat itu di dalam hati. Ketika kita mengambil air dan mengusap muka kita, disitulah tempat niat di hati. Nah, sebelum itu sunnah untuk talafud. Kenapa? Untuk membantu hati. Membantu hati untuk mengucapkan niat. Kalau enggak niat, kalau enggak diucapkan gimana? Hanya dalam hati. Udah cukup. Cukup. Enggak berdosa dan wudunya sah. Tapi sunnah untuk talafud di mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i sunnah untuk talafud. Mana dalilnya? Dalilnya talafud bin niyah, melafadzkan niat di semua ibadah, ada dalam haji. Nah, kiasan, ulama mengkiaskan Nabi ketika haji mengucapkan niatnya. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat haji dan ihram ini untuk haji lillahi ta'ala. Nabi mengucapkan itu ketika haji. Maka ulama mengambil hukum ini, mengkiaskan semua ibadah sunnah talafud mengucapkan niat. Walaupun kita tidak mendengar Nabi bertalafud niat di wudu, kita agak dengar Nabi talafud ketika puasa, tapi kita dengar Nabi talafud di haji. Haji, sholat, puasa, wudu, ibadah. Yang kewajiban niat cukup dalam hati sebetulnya. Kenapa Nabi melafadzkan di haji? Maka disunnahkan oleh untuk mazhab Syafi'i, semua ibadah sunnah melafadzkan niat. Mereka punya dalil, ya. Mereka punya. Bagi yang tidak mau talafud, silahkan. Orang yang talafud di mazhab Syafi'i sunnah. Mungkin di madhab yang lain enggak sunnah, tapi tidak ada satu madhab pun, satu ulama pun yang mengatakan tidak sah ibadah seseorang jika melafadzkan niat. Enggak ada. Tidak ada satu pun yang mengatakan
tidak dilarang talafud biniyah, dilarang melafatkan dengan niat ketika wudu, ketika sholat. Satu pun tidak ada menyatakan itu. Tapi sunnah di mazhab Syafi'i, nah, sunnah melafatkan niat wudu untuk membantu hati kita dalam berwudu. 6 poin untuk pertemuan kali ini di akhir bulan Rabiul Awal. Kita sampaikan tentang 24 jam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah masih ada sunnah wudu ini begitu banyak ya. Sampai dicantumkan di sini ada 19 sunnah ketika kita wudu. Mudah-mudahan kita mendapat taufik hidayah, bisa mengikuti dan mentauladani Nabi sallallahu alaihi wasallam 24 jam bersama Nabi. Walhamdulillahirabbil alamin.